Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022 dengan tema Kristus Pusat Hidup. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabdanya. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kau Terbaik Bagiku. Mari kita pujikan bersama. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda melihat atau mendengar orang yang kecanduan dengan handphone? Orang ini kemana-mana selalu bawa HP-nya untuk bermain games atau yang lain. Bangun tidur, main HP-nya. Makan sambil main HP-nya. Sedang senang menyendiri dengan HP-nya. Kalau internetnya lambat, dia marah-marah. Kalau dilarang juga marah-marah. Kalau HP-nya diambil, dia akan marah besar. Semua yang dapat diraih akan dibantingnya. Dia mengalami sulit tidur dan sudah menjadi penyakit dalam hidupnya. Sehingga orang tersebut perlu direhabilitasi.
Orang tersebut kalau tidak pegang HP seakan-akan dunia sudah mati. Pusat hidupnya hanya HP. Bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, mau melihat sejauh mana orang bergantung dengan materinya yang ia miliki. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat 22 akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat istirahat malam kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan pagi hari ini, Bapak, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami, dapat mengerti, dan pada akhirnya kami juga mampu untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi yang kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan pelayanannya, Tuhan Yesus seringkali berjumpa dengan orang-orang yang tahu tentang pengajaran-pengajarannya. Pada bagian ini, Yesus berjumpa dengan orang muda yang kaya dan bertanya tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjelaskan yang pertama, bahwa tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah. Yang kedua, Yesus mengingatkan tentang segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, dan hormatilah ayah dan ibumu. Anak muda ini menjawab bahwa semuanya itu telah dituruti sejak masa mudanya. Artinya, bagi anak muda ini, perintah Allah sudah dipahami dan dijalankan dari ia muda sampai sekarang ini. Mendengar jawaban anak muda ini, Yesus menaruh kasih kepadanya. Ia berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga dan ikutlah aku." Mendengar jawaban Yesus, maka anak muda ini kecewa. Lalu pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Yesus tahu bahwa anak muda ini hidupnya terpusat pada harta kekayaannya. Padahal anak muda ini telah belajar perintah Allah dan menuruti perintah Allah sejak masih muda. Sehingga begitu Yesus memerintahkan untuk menjual hartanya, ia
tidak sanggup untuk melaksanakan perintah Yesus karena hartanya telah memikat dan mengikat anak muda tersebut. Anak muda ini tidak mau kehilangan hartanya yang menjadi pusat hidupnya. Mendengar jawaban Yesus yang membuat anak muda ini pergi, maka gemparlah orang banyak ketika Yesus mengatakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan kita pagi hari ini, mari kita renungkan apa atau siapakah pusat hidup kita. Benarkah kita sudah memperlakukan Kristus sebagai pusat hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami lebih memilih apa yang kami miliki, apa yang kami lihat, dan apa yang kami rasakan. Bahkan akhirnya itulah yang menjadi andalan kami, serta menjadi pusat hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita ditegur untuk tidak menjadikan harta kekayaan dan kenikmatan untuk jadi pusat hidup kita. Maka dengan bacaan pagi hari ini, kita akan menyadari bahwa pusat hidup kita adalah Kristus, dan marilah kita berfokus pada Kristus dalam menjalani hidup ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.